Kita lanjutkan dalam kajian kita terhadap kitab Al-Azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma yaqulu idza arada lahu syaitanun aw khafahu. Babun ay hadza bab ini bab ma yaqulu, apa saja yang kita ucapkan berupa doa iza arada lahu syaitanun aw khafahu, apabila ia ditimpa ya oleh setan, aw khafahu atau ia takut kepada setan. Nah, kira-kira nih bapak-bapak, ibu-ibu pernah enggak merasa takut dengan setan? Jawab saja pernah ya. Jawab saja pernah. Karena pasti pernah. Kalau belum, mau coba? Takut dengan setan ya. Setan ya. Ini kita lihat kisahnya bagaimana ini. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qala ta'ala wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Di dalam bab ini Imam Nawawi, lihat nih bagaimana ulama kita, ulama-ulama yang besar-besar, ketika mereka ini menuliskan bab, mesti pertama dinukilkan daripada dalil kenapa beliau membuat bab. Jadi bikin bab itu enggak semau-mau. Saya mau bikin bab inilah, bab ini. Ada alasan sama bikin bab. Nah, beliau mengutipkan ayat Quran di sini, wa imma yanzagha minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Dan apabila kamu ditimpa gangguan, yakni gangguan setan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ketika di sini Allah sudah memperingatkan ketika kamu diganggu setan, berarti ganggu setan itu, kira-kira gangguan setan itu ada atau tidak? Berarti ada. Maka ketika diganggu setan, Allah SWT memerintahkan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Karena pada saat kamu diganggu itu, Allah mendengar dan melihat. Allah itu adalah zat yang memiliki sifat Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa iza qara'tal qur'ana, dan apabila engkau membaca Quran, artinya saat kita baca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ja'alna, kata Allah, kami jadikan antaramu, orang yang baca Quran tadi itu, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yakni orang-orang fasik, orang-orang yang ingin berbuat jahat, orang-orang yang senantiasa melakukan kemungkaran, hijaban mastur, dinding yang tidak terlihat. Jadi ketika orang baca Quran, pada saat itu Allah menjadikan jarak antara diri orang yang membaca Quran itu dengan orang yang ingin berbuat jahat kepadanya, ingin menggodanya, dijadikan Allah dinding, tapi dinding itu tidak terlihat. Maka jangan heran kalau kita dengar kisahnya banyak itu ketika tsunami. Ternyata orang yang sedang menghafalkan Quran dan membaca Quran, rumah mereka terlindungi, bahkan jaraknya itu betul-betul tidak basah. Di tempat ini tsunami yang tingginya lebih dari 5 meter, di sini pagar, hanya sampai pada pagar saja, selewat dari pagar tidak basah, padahal pagarnya itu bolong-bolong. Enggak usah heran dengan yang demikian, memang Allah telah memberitahu. Maka ketika membaca Quran, Allah jadikan di antaramu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat atau kepada bahaya-bahaya yang mengancam, dinding atau tembok pembatas yang tidak terlihat. Nah, ini pendahuluan di dalam bab ini.
Maka Imam Nawawi mengatakan daripada dua ayat Quran tadi itu fayambaghi ayyata'awwaza summa yaqra'a minal Qur'ani ma tayassara. Lalu apabila kita ini terkena gangguan daripada syaitan, maka selayaknya bagi orang tersebut ayyata'awwaza, mengucapkan ta'awuz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa yaqra'a minal Qur'ani ma tayassara. Lalu kemudian ia membaca ayat-ayat Quran yang mudah baginya, maknanya yang ia hafal. Yang ia hafal. Takut kita di tengah hutan sendiri, di tengah jalan sendiri, ada godaan, tengah laut, Masya Allah, kita lihat diri kita itu kecil bagaikan titik debu di tengah laut, di atas perahu yang kecil, tengah samudra, kiri kanan belum ada tepi. Takut kita di situ. Setan datang. Setan penguasa laut itu ada betul, bukan hanya cerita dongeng. Yang menguasai laut itu juga ada jinnya, ada setannya. Maka ketika orang itu tidak berlindung kepada Allah, bisa saja dia akan ditarik ke bawah lalu tenggelam. Nah, ketika takut seperti itu, maka bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu baca ayat Quran yang mudah dihafal. Nah, mengenai doa ini ada diceritakan baginda Nabi SAW. Warawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan di dalam kitab sahih Muslim, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala, berkata, Abu Darda berkata nih, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wasallam yusalli. Nabi SAW berdiri. Nabi berdiri lalu melaksanakan salat. Jadi Abu Darda ini menyaksikan Nabi dan dekat dengan Nabi. Kata Abu Darda, sahabat Rasulullah ini, Nabi suatu ketika bangun berdiri lalu kemudian melakukan solat Nabi ini. Fasami'nahu yaqulu, lalu kami, kata Abu Darda, mendengar Nabi di dalam solatnya itu membaca sesuatu. Jadi Nabi sedang solat kok baca sesuatu yang bukan bacaan solat, karena mereka heran kalau Nabi bacaannya bacaan solat pasti tidak ada pertanyaan. Kenapa? Karena sudah biasa. Tapi suatu ketika ini Nabi SAW membaca sesuatu. Apa yang dibaca? Abu Darda dengar Nabi baca ini nih. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minka. Mereka kaget. Aku berlindung kepada Allah darimu. Dalam solat berbicara seperti itu. Aku berlindung kepada Allah darimu. Summa qala, lalu Nabi melanjutkan perkataannya di dalam solat Nabi ini. Al'anuka bila'natillah salasan. Nabi berkata, aku melaknatmu dengan laknat Allah 3 kali. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Lalu diucapkan lagi, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Nabi ulang-ulang nih 3 kali dalam solat. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Kemudian Nabi ini sambil menjulurkan tangannya seakan-akan Nabi ingin menangkap sesuatu. Dalam solat ini belum pernah terjadi. Solat kok gerak-gerak begitu. Tapi suatu ketika itu memang aneh, kata Abu Darda. Nabi solat berkata seperti itu. Aku melaknatmu dengan laknat Allah, sambil menjulurkan tangannya seperti ingin menangkap sesuatu. Nah, ingin menangkap sesuatu, bayangkan saja bagaimana. Jadi ketika orang yang sedang solat lalu kemudian ingin menangkap sesuatu. Nah, orang kan aneh nih. Tapi karena Rasulullah enggak ditegur, mereka lihat nih apa nih, ada apa ini. Falamma faraqa minas sholati, maka kata Abu Darda setelah selesai Nabi solat, qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu fi sholati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla zalik. Ya Rasulullah, kami dengar engkau mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Di dalam solatmu engkau berbicara demikian. Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami melihat engkau menjulurkan tanganmu seolah-olah engkau akan menangkap sesuatu. Qala, Nabi menjawab. Inna aduwallahi iblis, sesungguhnya musuh Allah iblis. Jadi iblis itu musuhnya Allah, bukan hanya musuh manusia. Inna aduwallahi iblis, sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa taala iblis, jaa bisihabim min narin, datang ke hadapanku membawa obor yang terbuat dari api.
obor yang besar. Liyaj'alahu fi wajhi, untuk ia bakarkan ke wajahku. Ini bayangkan iblis ni kurang ajar luar biasa ini. Nabi sedang solat menghadap Allah, dia bawa obor terbuat daripada api yang besar mau dibakar wajah Nabi. Itulah kenapa Nabi SAW menjulurkan tangannya seperti ingin menangkap sesuatu, lalu membaca doa ini. Fakultu, maka kata Nabi saat itu terjadi, aku mengucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Rupanya ka di sini adalah iblis itu. Kalimat domir yang menggunakan ka, domir ini adalah iblis yang dimaksud. A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Salah sama rotin. Aku membaca itu kata Nabi 3 kali. Summa qultu, lalu aku katakan, al'anuka bila'natillahi tammatin, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Fastakhara salasa marratin, lalu setelah aku mengucapkan itu, iblis itu mundur 3 langkah. Nabi mengucapkan doa itu dan ingin menangkapnya, lalu iblis itu mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Mundur 3 langkah nih. Summa aradtu akhzahu, lalu kata Nabi, aku ingin nangkapnya. Iblis ya, iblis ini rajanya setan-setan, mbahnya setan ini. Aku ingin menangkapnya kata Nabi. Wallahi, demi Allah kata Nabi, laula da'watu akhina Sulaiman, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman dulu pernah berdoa, la asbaha musaqan yal'abu bihi wildanu ahlil madinati, maka niscaya esok pagi kata Nabi, iblis itu sudah benar-benar terikat dan menjadi mainan anak-anak di kota Madinah. Tapi Nabi enggak lakukan itu. Kenapa? Karena Nabi pernah tahu Nabi Sulaiman pernah berdoa. Ini adabnya. Lalu kita buka di dalam sarah Sahih Muslim, ini hadis ya, hadis riwayat Imam Muslim. Doa yang mana sih yang diingat Nabi? Doanya Nabi Sulaiman sampai Nabi enggak jadi nangkap iblis. Ternyata di dalam Al-Quran surat Shad ayat 35, Nabi Sulaiman pernah berdoa. Apa doa Nabi Sulaiman itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dulu di zaman Nabi Sulaiman pernah berdoa, dan doa Nabi Sulaiman ini ditulis Allah dalam Quran. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, ampunilah aku ya Allah. Wahabli mulkan, dan anugerahkan kepadaku suatu kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan pernah engkau berikan kepada seseorang pun setelah aku. Ini doanya Nabi Sulaiman. Dan di dalam sejarah Nabi Sulaiman inilah yang mampu menangkap jin, menangkap setan, mengendarai angin, ya kan, berbahasa binatang. Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman ini dengan memberikan kelebihan padanya tidak dimiliki orang lain. Lalu ketika Nabi ingin menangkap iblis, Nabi ingat, saudaraku dulu akhina Sulaiman, kata Nabi, pernah berdoa ini. Lalu Nabi enggak jadi nangkap. Kata Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW tidak jadi nangkap? Yang pertama, karena Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman ini, sehingga bisa jadi Nabi merasa kalau begitu aku tidak akan berhasil menangkapnya, karena Allah telah mengukuhkan yang bisa menangkap iblis itu hanya Nabi Sulaiman, maka Nabi enggak jadi tangkap. Atau kata Imam Nawawi yang kedua, yang kemungkinannya ini mungkin lebih besar, kenapa Nabi tidak menangkap iblis? Karena Nabi itu orang yang paling beradab. Beliau tahu Nabi Sulaiman meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diberikan kepada orang yang lain, lalu Nabi beradab kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini dituliskan Imam Nawawi. Jadi seperti itu Nabi ini. Dulu dia punya saudara Nabi Sulaiman pernah doa supaya yang bisa melakukan hal yang demikian itu hanya dirinya saja, dan Allah kabulkan. Kata Nabi, jangan aku tangkap supaya apa yang diharapkan oleh saudaraku itu betul-betul menjadi sesuatu yang terkabul. Lalu dibiarkanlah kemudian iblis itu pergi. Dan ini qadarullah. Andainya iblis itu sudah ditangkap, kayaknya kita nih nggak ada tantangan ibadah ya. Kalau iblis sudah ditangkap ya nggak ada lagi tantangan siapa yang menggoda. Orang yang nangkap udah diikat, seperti itu ya.
Nah, maka Allah SWT dengan takdirnya membiarkan itu. Nabi SAW dengan adabnya kepada Nabi Sulaiman tidak menangkap iblis itu, meskipun bisa saja Nabi ini memiliki kekuatan yang bisa untuk menangkap yang namanya iblis. Nah, dari sini kita belajar adab. Ya seperti itulah Nabi kita beradabnya. Kalau dulu Nabi yang lain berdoa begitu, ya bagaimana supaya itu betul-betul terjadi? Jangan dilanggar-langgar. Nah, ini nih ilmu saudara saya jangan yang itu. Allah berikan pada Nabi anugerah yang lain. Jadi seperti itu. Ini doa Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ketika Nabi ingin nangkap, diingat langsung Nabi dulu, Nabi Sulaiman, saudaraku, kata Nabi Sulaiman telah berdoa itu, maka tidak jadi. Cukuplah kata Nabi, tak perlu ditangkap itu iblis. Tapi ketika datang ia mengganggu, cukup dengan kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca ayat-ayat Quran yang mudah untuk kita baca, maksudnya yang kita hafal. Hafal ayat kursi, baca ayat kursi. Hafal surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Ya, hafal surat Yasin, ya baca kalau sempat. Kalau kepanjangan, ya baca yang pendek-pendek, atau muawwizatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebenarnya itu tidak dilihat dari panjang pendeknya, ya, tapi dilihat daripada keyakinan kita ketika membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isyraq. Semoga Allah SWT memberkahi ilmu kita dan kita tergolong orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dan ilmu kita ini manfaat, membawa keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan menyelamatkan kita semuanya di dunia dan akhirat. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna hadzal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.